Lagu pembuka Mada Bakti 326. Angkatlah kepalamu, gapuranan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa nama sang Raja? Dialah Allah perkasa dan gagah yang maha mulia. Tuhan yang kekal memenuhi umat-Nya. Angkatlah kepalamu, gapuranan megah, sambutlah Raja yang besar di dalam kotamu. Siapa Raja yang datang? Sang Raja siapa? Dialah Tuhan alam pencipta dunia. Allah kekal dan kuasa yang maha mulia. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bersukacitalah. Selamat pagi saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, dan lilin yang akan kita nyalakan juga warnanya lain. 3 yang lain warna ungu semua sudah tahu, tapi yang satu minggu ketiga ini adalah Minggu Gaudete, Minggu bersukacita, Minggu bergembira, karena Dia yang kita nanti-nantikan itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Maka warna kita hari ini adalah warna sukacita. Saya pakai juga warna pink seperti orang yang jatuh cinta. Warna cinta, warna kasih sayang, warna penuh kegembiraan. Karena itu mari kita bergembira di saat-saat menantikan waktunya yang sudah semakin dekat ini. Dengan apa? Tentu bacaan nanti kita dengar mengajak kita untuk dengan berbuat baik dan dengan menanggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita memasang dulu lilin ini, kemudian kita akan melanjutkan dengan pernyataan tobat.
Saudara-saudari, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita periksa diri kita. Lilin Minggu Gaudete sudah dipasang. Kita sadar bahwa mungkin sering kita kurang bersuka cita, kurang bergembira dalam hidup. Mungkin sering kita terlalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Dia. Karena itu di hadapan Dia yang Maha Rahim, kita mau katakan salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti 182. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan berialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasaan musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lungai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bersukaria karena engkau, Ia membarui engkau dalam kasih-Nya,
dan bersorak-sorai gembira karena Engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorai-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorai-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersorai-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Syukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Berserulah dan bersorai-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorai-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorai-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi janganlah nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa-doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hallelujah.
kepadaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Minggu Advent ketiga, atau juga yang sering dikenal dengan Minggu Gaudete, Minggu bersukacita atau bersukacitalah, Minggu penuh kegembiraan ini, 3 bacaan yang kita dengarkan tadi kiranya memberikan tips, memberikan nasihat, menunjuk kepada hal-hal yang sangat konkret yang perlu kita buat, perlu kita kerjakan dalam masa penantian akan kedatangan Putra Allah yang sudah semakin dekat ini. Sehingga penantian kita itu tidak menjadi penantian yang membosankan. Orang biasa bilang menunggu itu suatu pekerjaan yang sungguh membosankan, tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang bermutu, hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang baik, tentu tidak terasa sudah waktunya
tiba. Dan hal-hal konkret itu pertama dalam kitab nubuat Sefanya tadi. Jadi Nabi Sefanya ini seorang nabi yang hidup sesaman dengan Nabi Yeremia, dan ia menutup nubuatnya tentang keselamatan Israel dengan sebuah madah sukacita yang kita dengarkan tadi. Dan madah ini sebenarnya mengajak umat Israel untuk senantiasa bersukacita. Karena apa? Karena Allah sungguh menyertai kehidupan mereka. Dan kiranya nasihat atau nubuat yang dikatakan oleh Sefanya ini juga berlaku untuk kita, bahwa dalam menantikan kehadiran kedatangan Putra Allah yang sudah semakin dekat itu, hal yang perlu kita lakukan adalah jangan takut. Tadi Sefanya bilang begitu, jangan cemas, kita tidak punya ini, kita tidak punya itu, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tapi bangunlah hidup dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Bangunlah hidup dengan penuh syukur. Karena apa? Dasarnya adalah karena Tuhan menyertai Anda. Dari dalam menantikan kehadiran putranya itu, Anda tidak hidup sendiri. Anda tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri. Tetapi Allah sendiri menyertai kita dalam penantian kehadiran putranya. Karena itu bersukacitalah. Karena itu jangan takut. Bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat Filipi itu juga mengatakan hal yang mirip-mirip. Dalam menanti, Paulus katakan kedatangannya itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Karena itu apa yang perlu kita buat? Paulus bilang berdoalah. Berdoalah. Dekatkanlah dirimu senantiasa kepadanya. Bawalah dirimu datang ke hadiratnya. Bawalah dirimu datang membangun relasi yang intim dengannya. Dia sudah semakin dekat. Bangun hidupmu dengan doa dan syukur. Karena dia semakin... Paulus sebenarnya mengatakan karena ketika kita bangun hidup dalam doa dan syukur, maka kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menyesatkan kita. Tipsnya jelas juga, doa, doa, dan doa. Dan bacaan ini juga berikan nasihat-nasihat atau tips yang konkret juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan atau menyambut kedatangannya itu. Nah, minggu pertama, minggu kedua nadanya umum tentang pertobatan. Dan kita semua tahu bertobat itu tidak hanya sekedar menyesali dosa kita lalu berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Tapi bertobat itu pertama-tama berarti kembali kepada relasi cinta dengan Tuhan. Bertobat itu pertama-tama berarti kembali mengakui Dia. Akulah Tuhan Allahmu, hanya kepadaku saja kamu berbakti. Dan ketika kita mengakui Dia sebagai Allah kita, Allah orang-orang yang hidup, maka harusnya kita menjadikan Dia menggerakkan kita. Kita andalkan Dia dan kita menghadirkan Dia sebagai andalan yang menggerakkan kita untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti tadi Yohanes bilang, kalau kamu punya 2 helai baju, kasihlah 1 kepada orang lain. Kalau kamu punya makanan, bagikan juga kepada mereka yang tidak punya, kepada mereka yang lapar. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya kita mengisi waktu yang sudah semakin dekat ini dengan hidup yang berbagi, hidup yang memberi, hidup yang berbagi dan hidup yang memberi. Kata orang memberi itu, kata orang bijak ya, memberi itu lebih indah daripada menerima. Jadi pertanyaannya seperti orang-orang banyak juga, pertanyaan dalam waktu yang sudah semakin mendekat itu, jangan kita tanya apa yang kita peroleh. Jangan kita pikir dulu apa yang nanti kita peroleh.
Tapi pertanyaannya dalam waktu yang sudah semakin dekat ini adalah apa yang harus kita buat? Dan yang harus kita buat tadi itu jelas. Hidup yang berbagi, hidup dalam belas kasih, hidup yang kita orang-orang Katolik sebenarnya diberikan kesempatan untuk itu, untuk aksi Natal, untuk amal kasih, mengisi masa Advent ini dengan sungguh-sungguh peduli, menyatakan kepedulian kita kepada saudara-saudara lain yang membutuhkan cinta dan belas kasih dari kita. Tetapi juga Yohanes tadi bilang, selain berbuat hal-hal yang baik seperti itu, hindarkanlah dirimu dari hal-hal yang menyesatkan. Kebetulan saja yang bertanya itu adalah pemungut cukai dan latar belakang mereka itu adalah suka merampas, suka serakah. Ya. Jadi dia bilang, jangan kamu serakah lagi, jangan kamu suka rampok lagi milik orang. Milik orang tetaplah milik orang, milikmu milikmu. Hargailah milikmu dan hargai juga milik orang lain. Jangan suka korupsi-korupsi. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Orang yang tidak mencukupkan diri dengan gaji itu sebenarnya orang yang selalu serakah, suka serakah. Merasa selalu tidak cukup, merasa selalu tidak cukup. Jadi dia karena tidak cukup dia berusaha sana sini mengambil juga bahkan apa yang tidak menjadi kepunyaannya. Jadi hari ini jelas sekali tipsnya, jelas hal-hal yang sangat konkret. Mungkin saya ngomong ini gampang-gampang tapi barangkali kita susah melakukannya. Tapi mari kita mulai dengan kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari cinta Allah, menjauhkan kita dari relasi yang dekat dengannya, menjauhkan kita juga dari relasi cinta dengan sesama, tinggalkan dan tanggalkanlah itu. Minggu lalu Yohanes bicara tentang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dibaptis itu dalam arti apa? Dalam arti selalu membaharui hidup, selalu menjadi manusia baru. Jadikan hidup menjadi hidup yang baru, jadikan manusia kita menjadi manusia-manusia yang baru. Tetapi juga saya tertarik juga dengan apa yang perkenalan Yohanes Pembaptis tentang dirinya. Ya, karena orang-orang waktu itu pikir bahwa dia itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi dia bilang apa? Saya bukan dia. Artinya apa? Dalam masa penantian yang semakin dekat ini, Bapak Ibu, Yohanes mau bilang, mari kita tahu diri siapa kita. Mari kita kenali diri kita siapa kita. Siapa saya, siapa Anda. Orang yang hidup tidak karuan-karuan itu sebenarnya adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak kenali diri sendiri. Karena itu Yohanes bilang ini, mari kita kenali siapa kita. Kita kenali juga siapa kita itu termasuk di dalamnya. Kita kenali saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini bukan pencipta. Saya ini ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk menghargai orang lain. Untuk juga menghargai lingkungan saya. Menghargai kehidupan-kehidupan yang lain. Maka sebenarnya Yohanes mau bilang begini, mari dalam waktu yang semakin dekat ini kenalilah apa hak dan kewajibanmu dan lakukanlah sesuai dengan hak dan kewajibanmu. Seorang bapak yang tahu dia itu punya hak apa, dia punya kewajiban apa. Seorang ibu rumah tangga juga seperti itu, tahu hak dan kewajibannya apa. Anak-anak juga begitu. Jangan anak-anak sudah menjadikan diri sebagai orang tua malah menjadikan diri seperti anak-anak. Ini artinya kita tidak tahu diri. Dalam waktu yang semakin dekat ini, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tahu diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari sekarang kita bersatu di dalam doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi peziarahan umat menuju kepadamu. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera seturut kehendak-Mu, mulai dari keluarga kami, komunitas, dan lingkungan kami sendiri. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahaya-Mu. Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, mohon rahmat dan berkat untuk setiap pelayanan OMK. Juga mohon doa rahmat, kerahiman, dan kedamaian bagi almarhumah Kristina Kanice Tumbelaka yang hari ini genap 40 hari telah meninggal dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sesama Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami agar mampu menghampakan diri seperti Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Mada Bakti 235. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang sama yang di alam suci.
Mada Bakti 236. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu, Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa, dimuliakan Bapa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Sekarang aku tak dapat
terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangi, kau urap tubuhku, bahagia dan riang selalu mengiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, jalan kemurahan Tuhan. Tuhanlah aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus
orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota jemaat Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Ignatius Welerubun MSc yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent ketiga ini. Juga kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Minggu pagi, orang muda Katolik atau OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Dekorasi Wilayah Rohani Santa Elizabeth. Juga kepada DPP Bunda Teresa, organis, tim Komsos, petugas parkir, serta kepada siapa saja yang telah hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yang kedua, bagi umat atau siapa saja yang masih ingin menyumbang atau berkerelaan hati untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja, bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau lewat rekening Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Hendak menikah, Kamis 30 Desember 2021. Yang disebutkan kalau hadir boleh berdiri. Joas Pangau, putra dari Nikolas Pangau almarhum dan Shanet Singon, Jemaat Gemim Yerusalem, MGI 1 Mapanget Talawaan, dengan Francisca Cecilia Pangkei, putri dari Bernardus Pangkei dan Daisy Tawaluyan. Wilayah Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Stasi Santo Carolus Baromeus, Kima Atas. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan
di Gereja Stasi Santo Carolus Borromeus, Kima Atas. Dibaca untuk pertama kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Yang keempat, diundang kepada Dewan Pastoral Paroki inti untuk mengadakan rapat keuangan pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.00 di Aula Paroki. Mohon untuk kehadirannya. Keenam, disampaikan kepada umat Paroki Bunda Teresa bahwa hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 jam 18.00 WITA di gereja paroki akan dilaksanakan ibadah tobat dengan absolusi umum. Sekali lagi tanggal 21 Desember 2021 pukul 18.00 WITA di gereja pusat paroki akan dilaksanakan ibadah tobat dengan absolusi umum. Selanjutnya, info untuk Kopon Gutaus mohon untuk penyelesaiannya wilayah rohani Santo Athanasius 2 buku. Belum melunasi kupon harap dapat langsung setor ke Gotaus Keuskupan Manado, Bank BNI yang tertera di dalam warta paroki. Disampaikan pula bahwa setiap minggu kedua dalam bulan berjalan diadakan kolekte kedua yang digunakan untuk seminari. Pengumuman tambahan dari Komsos untuk ketua kelompok kategorial dan ketua wilayah rohani yang hadir pada saat ini, mohon sesudah misa bisa menghubungi Komsos di sakristi untuk pengambilan video ucapan selamat Natal. Terima kasih dan selamat pagi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini, Miss Dinar, juga lektor, pemazmur, kor, dan semua saja yang terlibat dalam perayaan Ekaristi kita dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Bangunlah, jaga kelana, hirup nafas baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah, jaga kelana, hiruplah nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati.